Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan alkuna. Alkuna itu sendiri adalah hidrokarbon alipatik tak jenuh yang mengandung ikatan rangkap 3 pada rantai karbonnya. Adapun rumus umum dari alkuna itu sendiri adalah CnH2n2, di mana dimulai dari C2H2 yaitu etuna sampai ke C10H18 yaitu dekuna. Adapun untuk tata nama alkuna sendiri, itu aturan penamaannya sama seperti aturan penamaan pada alkena. Penomoran dimulai dari penomoran dimulai dari yang dekat dengan atom C yang berikatan rangkap 3. Jika posisi rangkap tiganya sama, baik kiri maupun kanan, maka penomoran dimulai dari yang dekat dengan cabang atau alkil. Nah, sebagai contoh yaitu propuna. Dikarenakan ikatan rangkap tiganya ini, pertama itu kita kasih dulu penomoran di nomor 1, 1, 2, 3. Karena di sini ada 3, berarti dia adalah propuna. Nah, untuk eh, rangkap tiganya itu sendiri itu berada di nomor 1,2, 1 dan 2. Jadi kita ambil di nomor 1 karena dia di nomor 1, jadi nggak usah ditulis. Jadi penamaan ini adalah propuna. Selanjutnya contoh yang 2 pentuna sama seperti yang propuna. Pertama itu kita tulis dulu, eh, kita kasih dulu penomoran satu, 2, 3, 4, dan 5. Jadi karena dia 5 adalah pentuna. Nah, untuk ikatan rangkapnya ini kan, ikatan rangkap tiganya itu kan berada di nomor 2 dan 3. Jadi kita ambil di nomor yang terendah yaitu nomor 2. Karena dia belum ada cabang, berarti namanya adalah 2 pentuna. Nah, untuk tata nama penamaan pada contoh yang ketiga ini kan sudah ada nomor 1, 2, 3, 4 sampai 8. Nah, di sini sudah ada terdapat cabang atau alkil, di mana cabangnya ini terdapat pada nomor 4 dan 5. Jadi, dan rangkap tiganya ini berada di nomor 2 dan 3. Jadi untuk penamanya itu adalah 4,5 karena cabangnya itu adalah CH3. Jadi 4,5 dimetil 2 oktuna. Nah, ini adalah untuk cabang rangkap tiga, untuk rangkap tiganya, dan ini adalah untuk cabang. Posisi cabangnya ada berada di nomor 4 dan 5. Jadi itu penamanya dimulai dari 4,5 dimetil 2 oktuna. Sama seperti sebelumnya, di sini juga sudah terdapat nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Perlu diingat bahwa penomoran itu dimulai dari atom C yang berdekatan dengan ikatan rangkap 3, yaitu dimulai dari posisi kiri, karena kebetulan ikatan rangkap tiganya berada di posisi yang seperti ini. Jadi 1, 2, 3, 4, dan 5. Karena dia 5 berarti dia adalah pentuna. Nah, untuk cabangnya itu berada di nomor 2, dan kebetulan juga untuk ikatan rangkap 3 itu berada di posisi 2 dan 3. Jadi diambil dari posisi yang terendah yaitu 2, 2 metil, 2 pentuna. Selanjutnya yaitu sama. Nah, ini posisinya yaitu untuk alkuna yang mempunyai 2 ikatan rangkap ditambah akhiran diuna, sedangkan yang mempunyai 3 ikatan rangkap ditambah akhiran triuna. Karena di sini ada 2 ikatan rangkap, berarti akhirannya adalah diuna. Karena sudah ada penomoran dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, maka namanya adalah heksadiuna. Nah, kita lihat untuk cabangnya itu berada di nomor 3. Jadi 3 metil, dan untuk ikatan rangkap tiganya itu berada di nomor 1,1 dan 2. Jadi 3 metil 1,4 heksadiuna. Nah, adapun untuk sumber pembuatan alkuna itu terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu alkuna disebut juga sebagai asetilena yang dibuat dari melalui metana melalui pembakaran tak sempurna, di mana CH4 dalam fasa gas ditambah O2 dalam fasa gas itu menghasilkan C2H2 dalam fasa gas ditambah 6H2O dalam fasa gas. Untuk yang kedua yaitu dalam jumlah kecil asetilena juga dapat dibuat dari reaksi batu karbit atau kalsium karbida dengan air, yang dimana reaksinya itu adalah CaC2 ditambah H2O menjadi CaO
OH 2 kali ditambah C2H2. Nah, adapun untuk reaksi adisi sendiri, di mana reaksi adisi itu merupakan reaksi pengubahan ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal dengan cara mengikat atom lain. Sebagai contoh yaitu CH3 CH2C ikatan rangkap 3CH ditambah 2F2 menjadi CH3 CH2 CF2 dan CHF2, di mana posisi dimana ini adalah satu butuna. Kenapa dia satu butuna? Karena di sini terdapat 4 atom C, 4 atom C. Nah, sedangkan yang di F2 itu adalah penambahan gas fluorin. Tadi kan reaksi adisi itu merupakan reaksi pengubahan ikatan rangkap itu menjadi ikatan tunggal dengan cara mengikat atom lain. Di sini adalah mengikat atom gas fluorin. Nah, bagaimana cara mereaksikannya untuk mengubah dari ikatan rangkap 3 itu menjadi ikatan rangkap eh, ikatan tunggal? Itu dengan cara yang pertama itu diubah reaksinya menjadi C, C, rangkap 3, Nah, ini adalah pereaksian dari reaksi yang ada di sini. Ini diubah menjadi seperti yang ini. Nah, di mana itu awalnya putus satu. Nah, yang bagian ini itu putus. Sehingga dia akan membentuk atom F yang ini akan berikatan dengan atom C yang ada di sini. Dan atom F yang ini akan berikatan dengan atom C yang ada di sini. Sehingga dia akan menambah atom H yang ada di sini. Lalu terus dia akan putus lagi yang ada di atas ini. Maka dia akan berubah menjadi Nah, dari yang awalnya tadi tuh putus dari bagian bawah sini, dia akan putus lagi di bagian atas. Sehingga dia akan membentuk yang seperti ini. Cek, yang satu, ikatan. Nah, di mana atom F yang ini akan berikatan dengan yang ada dengan atom C yang ada di sini. Sedangkan atom X yang di atas ini akan berikatan dengan atom C yang ada di sini. Nah, sehingga hasilnya itu akan membentuk yang seperti ini. Di mana hasilnya itu adalah CH3, CH2, CF2, CHF2. Nah, kemudian kita kasih penomoran dari mulai CHF2, 1, 2, 3, dan 4. Kemudian kita anggap ini adalah sebagai cabang. Karena F-nya ada 2, maka 1, karena F di sini ada 2, maka penamanya yaitu 1, 1, 2, karena F-nya ada di bagian posisi 1 dan 2. Tetra. Kenapa dia tetra? Yaitu karena dia adalah sebagai cabang. Tetra karena dia ada 4 berarti adalah tetrabutana.
Oke. Untuk selanjutnya itu adalah isomer alkuna, di mana isomer yang kami pakai di sini adalah isomer struktur. Perbedaan pada posisi ikatan rangkap, posisi cabang, atau karena perbedaan kerangka atom C. Contoh, senyawa dengan rumus C4H6 itu ada dua isomer, di mana isomer pertama yaitu adalah satu butuna dan yang kedua itu adalah dua butuna. Nah, untuk contoh isomer C5H8 itu kan ada tiga isomer. Nah, ini adalah untuk contoh isomer C5H8. Yang pertama itu adalah itu satu pentuna. Nah, di mana satu pentuna itu sendiri lengkapnya adalah di sini kan sudah ada C. Di sini sudah ada tiga atom C, tinggal ditambah satu atom C. Empat atom C tinggal ditambah satu atom C, hingga dia akan menjadi 5 atom C. Nah, ini adalah untuk isomer yang satu pentuna. Untuk yang dua pentuna itu sama, tinggal posisi rangkap tiganya ini dipindahkan ke sini. Jadi dia adalah dua pentuna. Begitu juga dengan untuk 3 metil 1 butuna. Sedangkan untuk 3 metil 1 butuna itu posisi rangkap tiganya tetap berada di posisi 1,2 ini, tetapi ditambahi dengan alkil. Alkilnya adalah CH3. Nah, jadi dia adalah satu pentuna, dua pentuna, dan 3 metil, 3 metil, satu butuna. Jadi isomer dari C5H8 itu adalah 3, yaitu satu pentuna, dua pentuna, dan 3 metil, satu butuna. Adapun manfaat dari alkuna itu sendiri yang pertama yaitu asetelina terklorinasi digunakan sebagai pelarut dan alkuna juga biasanya digunakan dalam pembuatan plastik. Nah, untuk alkuna itu sendiri sering digunakan dalam proses pembuatan plastik. Yang kedua yaitu las gas atau karbit adalah proses penyambungan logam dengan logam pengelasan yang menggunakan gas karbit, gas asetelin C2H2 sebagai bahan bakar. Nah, di sini digunakan sebagai proses dalam penyambungan logam dengan logam pengelasan. Yang ketiga yaitu alkuna merupakan senyawa organik yang berguna. Alkuna dapat dijadikan sebagai starting material untuk sintesis beberapa senyawa organik yang bermanfaat. Selanjutnya yaitu jadi alkuna itu sendiri merupakan hidrokarbon tak jenuh yang memiliki ikatan rangkap 3 seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, ini ada untuk latihan dari materi alkuna sendiri. Mungkin cuma itu materi yang dapat kami jelaskan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.